Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya badai Pak Lisbun karena beliau berhalangan, dan Masya Allah, Allah telah menunjukkan sebuah kekuasaannya kembali. Apa itu? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, maka nikmat itu tidak akan pernah salah sasaran ataupun lewat. Kalaulah Allah sudah menurunkan nikmatnya, maka setiap hamba yang sudah dijadwal mendapatkannya pasti akan mendapatkannya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghentikan, sudah mencukupkan, bahkan habis, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghentikan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hijr, wa ma tasbiqu min ummatin ajala wa ma yastakhirun. Ini ketetapan Allah ternyata. Tidaklah diajukan, tidaklah bisa diajukan, kata Allah, dari sebuah atau dari seorang umat ajalah, ketentuan habisnya nikmat-nikmat Allah, atau dengan kata lain al-ajal itu bisa dikatakan intaha bi entek wis ora ana maneh. Berarti nggih mendek ya, mentok istilahipun. Kalau bahasa kita buntu. Mending nek buntu bisa balik meneh, lan iki buntune buntu habis, bubar. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kuasanya kembali, dan ini sebuah pelajaran besar untuk kita, bahwasanya siapapun yang hidup akan menghampiri dengan pasti ajalnya. La ma tasbiqu, tidak bisa didahulukan. Aku dhisik daftar, tidak bisa. Wa ma yastakhirun, tidak bisa diakhirkan, ditunda-tunda, tidak bisa. Maka kita harus bersyukur, selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebuah ujian buat kita untuk apa? Untuk bisa menjadi yang terbaik lagi, untuk bisa lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita doakan tetangga kita, saudara kita, jamaah, salah satu jamaah yang di masjid ini, yang semalam ya, malam ya saudara, jam 8 malam, karena habis hadir pendarahan hebat ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, semoga pagi hari ini kita ditambah lagi berkah ya, di hari Jumat yang bahagia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
panjenengan niki pernah napa dereng nggih tindak ten sebuah wahana permainan napa tindak ten rekreasi sing wonten napa nika permainan nek bahasa Inggris niku roll score. Bahasa Inggris niku lha Bu artinya apa? Roll score. Roll score itu berarti berjalan di atas rel yang kecepatan. Biasanya nggih cok ngagem kados kereta niku wus ngaten niku. Atau yang juga menggunakan ban. Wah, numpak ban keluar. Pernah napa mboten? Nek dereng nyobi maksudnya kalau ngaten. Tapi nek mun sepuh ampun. Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada sebuah wawancara seorang pembalap yang dia pembalap formula. Pembalap formula niku balapan niku sing kaya Tamiya niku. Yang kecepatannya mesti di atas ya 200 km per jam. Kaya ngopo sirkuite adoe. Sing kedua ya kaya ngopo cepetane. Berarti sirkuite kedae dugi Semarang niku. Nah Semarang kan 150 aja. Muter mriki kan 300 kecepatannya kaya nopo niku masyaallah. Diwawancarai beliau itu sudah terbiasa untuk memacu kendaraannya dalam kondisi kecepatan 180 bahkan sampai 200-an kilometer per jam. Kuwi cepete kaya nopo. Tapi ternyata dia bisa menikmati Bapak Ibu. Karena dia bisa menikmati kecepatan itu, maka dia bisa menjadi seorang pemenang. Karena memang dalam kecepatan semacam itu kalau dia masih gugup, otomatis gugur ataupun kecelakaan di jalan atau di sirkuit pasti. Makanya memang orang-orang yang di lomba yang satu ini perlu butuh konsentrasi dan tubuh yang betul-betul fit Bapak Ibu. Masya Allah. Nah ketika seorang pembalap niki Bapak Ibu diken numpak roll score Bapak Ibu dengan kecepatannya di bawah itu paling 125 km per jam atau bahkan cuma 100 karena cuma kecepatannya ditambah. Masya Allah. Dia setelah diputer-puterkan selama 10 menit, padahal kalau balapan itu jam-jaman. Bahkan dalam balapan itu kedah ganti ban itu minimal 2 sampai 3 kali. Ini enggak ganti ban loh. 10 menit tok Bapak. Mandap saking permainan itu wajah pucet. Awake artis kabeh. Dredeg tambahe mungkin nek sing mboten biasa ya ngompol-ngompol ra kaluan rasane. Masya Allah. Ternyata yang ditanya apa penyebabnya? Kenapa penyebab Bapak Ibu? Ternyata penyebabnya kalau dia dalam sirkuit dia bisa mengendalikan laju kendaraannya. Dengan kecepatan apapun, kalau dia bisa mengendalikan, dia enjoy. Nah yang satu ini kecepatannya diperendah, tapi dia nggak megang setir. Paling megangnya wesi, ora iso dimenggoke, ora iso direm. Mboten saged di nek butuh nomornya cepet sithik ya digas dan sebagainya. Itu yang menyebabkan dia tidak bisa nyaman. Masya Allah. Ternyata roll score niki kulolan panjenengan niki dalam keadaan sekarang menaikinya Bapak Ibu. Sadar boten sadar. Jenengan niku sekarang dalam kondisi menjalankan
sebuah sirkuit atau sebuah mobil balap yang wujudnya adalah al-badanu atau arkan tubuh kita, dan pengendaliannya adalah ruh yang ada dalam tubuh kita melalui dengan iman dan Islam kita. Tahu-tahu, makanya kan dalam kondisi yang kecepatan itu mesti cepat, nggone cepat, dapat hadiah, dapat ini. Maka dalam kehidupan kita pun sama. Suatu ketika kita dapat rezeki banyak, Masya Allah, kok entuk semene ya? Walaupun kita usahanya mungkin dikatakan cok ora pas, tapi kok dapatnya banyak. Di luar di luar nalar. Apalagi yang jualan online dengan cara dia mengiklankan satu kali aja ternyata Allah memberikan sebuah kenikmatan. Dikasih order yang begitu melimpah sehingga dia berubah dari satu tempat titik ke tempat yang lain, yang dia tidak sadar ternyata itu kecepatannya di atas 200 km per jam, Bapak Ibu. Maka kalau kita tidak enjoy pada waktu itu, ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita bahwa ini nikmat Allah, yang terjadi ya akan mengatakan seperti qaul, hada ma indi ma ilmi indi. Iki kan caraku posting, caraku iklan, caraku seakan-akan di situ yang ilmunya dia yang di dunia ini yang menjadikan perpindahan atau perubahan dalam dirinya. Padahal Masya Allah, di setiap gerak-gerik kita ada yang namanya campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika perpindahan-perpindahan seperti itu, ada kalanya perpindahannya ke bawah. Dari atas sudah turun ke bawah, iya. Makanya ketika transport niku turun ke bawah, maka yang kita hadapi nopo? Nggih nyeri, nggih napa meleh. Wah, los-losan, mual-mual, cok mumet, kadang cok semaput ngebareng dan sebagainya. Ini yang terjadi. Ternyata hidup kita masih dalam kondisi kita mau mengendalikan dengan enjoy tidak, atau sebaliknya kita malah ke bawah arus. Mbodo tok, sepenting derek ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum. Apa kowe ono nek bakal kowe kabeh kuwi mlebet surga. An tadkhulu, fi'ilnya fi'il mudhari Bapak Ibu. Fi'il mudhari niku akan dilampaui, akan dikerjakan. Sedang akan dikerjakan, isi sedang akan. Jadi apakah kita itu berperasaan kita akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan kita niki dereng pernah ditekani. Napa niku? Permisalan-permisalan, cobaan-cobaan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencoba sebuah umat sebelum kita. Massathumul ba'sa'u wad-dharra. Mereka tertimpa, mereka merasakan kesusahan dan kekhawatiran. Kekhawatiran itu berarti ada tekanan dari orang lain, interface atau dalam kondisi peperangan dan sebagainya. Alhamdulillah kita hanya cuma paling-paling nggih nopo? Ya sakit, nggih sakit malam. Kalau kemarin ya nopo pandemi Covid aja ya tekanannya nggak begitu. Cuma yang jadi perbedaan pada ekonomi aja. Sehingga ada yang cuma nopo sahur ngagem buah saja, kan ngaten nggih Masya Allah.
Wa zulzilu, sampai-sampai di umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu ditunjukkan kekuasaan Allah. Setelah mereka berbuat maksiat kepada Allah, langsung diguncang. Masya Allah, kita di Pekalongan ini ngerasa kelindu paling riyen niku pas zamane Gunung Merapi niku jenjet niku toh. Belum sampai seperti keadaan mereka yang harus rontok, sehingga orang yang mandi dalam keadaan tidak berpakaian lari tunggang langgang nggak nyadar gara-gara niku Bapak Ibu. Sampai bingung dong wis mendek lindune gempa buminya baru nyadar tabai laku mbok nganggo klambi astagfirullahaladzim kan ngaten nggih. Bayangkan kita masih dalam kondisi berpakaian, kita masih dalam kondisi tutup aurat ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Tapi ini Masya Allah sampai segitunya. Sampai-sampai mereka hatta yaqular rasul, sampai-sampai Rasul bi matur walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ma'ahu mata nasrullah. Rasulullah, utusan-utusan Allah, para nabi dan para umatnya yang beriman itu sampai bertanya, kapan sebenarnya akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan paling-paling dereng sampai dugi sementen niku. Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah akan cepat datang. Dengan cara apa? Berdoa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Kita dereng, tapi alhamdulillah dan ampun, okay, dan ampun kita merasakan itu. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita merasakan itu berarti Masya Allah kondisi kita akan lebih mungkin mengerikan. Karena pada waktu itu mereka sudah tidak ada penghasilan, tidak ada apa-apa. Yang terjadi, apa yang bisa diambil, diambil. Bahkan ketika kejadian di Palu nih kok, ketika ada kata-kata dari ambillah yang bisa kamu makan, yang membayar adalah pemerintah. Masya Allah Bapak Ibu, orang waktu itu berubah menjadi seekor hewan sifatnya. Weruh apa minimarket rebut toro wis pokoke mbuh kuwi sapa ana wonge ora dan sebagainya, rencak wah isine ngate. Bahkan sampai-sampai sudah tidak ada lagi yang bahan makanan sing diprotoli napa Bapak Ibu, sing dipendeti napa Bapak Ibu. Mobil yang ada di dealer-dealer niku sing butuh bane, pendet bane, sing butuh mesine dipotoli. Bakal di video pun mereka dengan santainya tidak merasakan rasa kalau itu adalah sebuah pencurian. Masya Allah, itu sudah hilang lagi akal sehatnya. Bagi yang imannya kurang akan melakukan, bagi yang imannya betul-betul dia akan bertahan. Masya Allah. Padahal warningnya kan ambil yang bayar pemerintah. Masya Allah. Apakah terbayar sampai sekarang? Ya jawabannya karena dalam kondisi musibah. Ini yang terjadi. Maka syukur alhamdulillah kondisi kita tidak dibalik oleh Allah semacam itu, yang kita tidak tahu kalau musibah itu ditimpakan kita akan menjadi lebih taat kepada Allah atau tidak, atau bahkan lebih keji dari itu. Maka yang terjadi ketika ada mobil lewat dan membawa bahan makanan, padahal itu sudah diflot-flotkan pun, ini daerah ini tidak mau tahu, lewat ya ayo diambil barang-barang. Karena dengan kata-kata hari ini kita belum makan, hari ini kita lapar. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah peran Allah dalam memberikan
atau membagi nikmat iman dan Islam kita. Kalau sudah Allah menentukan dicabutnya, maka yang tadinya alim ke masjid pun akan berubah sama sekali dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Tapi ketika Allah sudah memberikan yang tadinya di meja haram, di minuman haram, di kondisi haram, dia akan kembali dengan cepatnya. Maka satu permohonan kita, ketika Allah membagi hidayah itu dengan 4 bagian. Yang pertama, dari ilmu yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita paham mana yang baik, mana yang buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah bagikan hidayah itu dari bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya lewat hadis-hadis dan para lisan Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lainnya. Cerita-cerita dan sebagainya itu menjadi ibrah kita, sehingga kita menjadikan itu, oh iya, bakale kaya iki. Terketuklah hati kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita berbuat baik. Yang ketiga, ini yang agak susah. Paling yang kita dapatkan 1 dan 2 ini. Yang ketiga ini banyak sekali yang belum dapat. Apa nih Bapak Ibu? Taufik, pertolongan, taufik, pemberian kesempatan oleh Allah SWT. Maka kondisi kita itu kondisi masih ilmu, atau kondisi masih kita mengikuti karena ini sunnah Rasulullah, atau benar-benar ini adalah sebuah ketentuan yang harus kita lakukan tanpa harus memilah-milah. Isik bisa iya, isik bisa kok iya, oh sunnah totok dan sebagainya. Kalau masih itu berarti kita belum nyampe kepada taufik Allah. Masih sampainya kepada ikut yang kedua tadi. Apa? Qaul dan sabda Rasul atau hadis-hadis Rasulullah. Ya, belum sampai taufik. Yang keempat, ini yang agak susah. Napa niku? Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diterangkan dalam surah Muhammad ayat yang kelima, sayahdihim wa yuslihu balahum. Allah akan memberi hidayah kepada orang itu untuk masuk surga. Aduh, lah niki sing mangke kula lan panjenengan nanti-nanti. Maka upaya kita selalu berdoa mendapatkan taufik dari Allah. Hidayahnya itu cuma tidak hidayah saja, tapi hidayah dan taufiknya ini yang Allah berikan, sehingga kita menjalankan perintah Allah tanpa harus memilah-milah. Suatu ketika ada seorang sahabat yang diceritakan oleh hadis Sa'ad. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saudaraku sakit diare ya Rasulullah. Pripun tombone? Nah kalau dulu kan gitu. Apa kata Rasulullah? Minumi saudaramu dengan madu. Enak mboten? Enak. Manis nggih, pahit mboten. Mboten wonten madu pahit itu. Kecuali camburi pahit itu. Lah nggih. Diparingi obat yang enak. Tapi ternyata saudaranya saat tadi ketika diminumi madu bukan sembuh Bapak Ibu. Napa? Tambah parah. Kan wonten nggih sing nek mimik madu malah mencret. Mimik madu malah wetenge mules. Terus tenggorokane panas kok sih meringsang priye dan sebagainya. Matur malah marang Rasul, ya Rasulullah, ternyata saudara saya setelah dikasih madu bukannya sembuh tapi parah ya Rasulullah, tambah mencretipun. Ya, kata Rasulullah, minumi lagi dengan madu. Sahabat tadi tanpa pikir, tanpa ini pulang lagi, apa obatnya madu, mimik aduh bismillah. Ternyata tambah parah, sangsaya parah, masya Allah. Tapi dia tidak komentar. Kembali ke Rasulullah, ya Rasulullah, niki ora saya mari ya Rasulullah, tapi saya mboten karuan. Kata Rasulullah SAW, minumi madu yang ketiga kalinya.
Balik meleh tanpa komentar, tanpa apa, minumi lagi. Karena apa? Dia percaya apa yang diaturkan oleh Nabi Muhammad SAW. Minum yang ketiga, Masya Allah. Napa Bapak Ibu? Tambah parah. Wah, jarene ora kena tahan. Nek mau nek kalau iso tahan ring buri niki mboten tahan. Ora kelonso jujuk medal dhewe brol. Balik malih Rasulullah. Ya Rasulullah. Nyuwun sewu kula ketiga kalinya, keempat kalinya digim-gim malih Rasul napa? Ternyata saudara saya tambah parah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Shadaqallah wa kadzaba batnu akhika." Allah yang matur kita itu berobat dengan obat madu. Dan Allah Maha benar dalam firman-Nya. Yang bermasalah adalah batni akhika, perut dari saudaramu. Ulang, minumi lagi. Karena dia dikatakan oleh Rasulullah, sing bener bi Allah, obatnya madu. Langsung setelah lebih percaya lagi karena ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dengan minum madu yang keempat langsung sembuh Bapak Ibu. Masya Allah. Disinilah ketentuan iman kita. Mau tidak ragu-ragu apa tidak, yakin apa tidak ketetapan Allah SWT bahwasanya madu itu ada obat untuk kesembuhan manusia di semua penyakit, kata Allah, kecuali madu. Udah itu saja. Kalau kita yakin, ya udah istiqomah 1, 2, 3, 4 mungkin masih belum betul perut kita, ayo terus dan sebagainya. Makanya disinilah ujian keimanan kita. Mau percaya apa tidak, mau beriman tidak kepada Allah. Kalau Allah itu betul-betul benar perkataannya, benar firman-Nya dan tidak pernah yukhliful mi'ad, tidak pernah akan suloyo janjinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga kita semua bisa mendapatkan hidayah Allah yang ketiga, yaitu taufik, dibimbing langsung oleh Allah SWT, sehingga ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah ini tanpa harus ada timbangan-timbangan atau tanpa harus ada alasan-alasan lagi yang lain, sehingga betul-betul nanti hidayah yang keempat akan turun, yaitu sayahdihim wa yuslihu balahum. Allah akan memberikan hidayah kepada dia dan akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Alafu minkum afwan istifafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.